Bagaimana memahami takdir yang benar berdasarkan pemahaman para salaf? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM, dalam kita membahas tentang masalah takdir. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu ada beberapa. Pertama, ilmu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Al-kitabah. Semua apa yang akan terjadi di muka bumi ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah. Memiliki apa? Kehendak. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya. Jadi apa yang hari ini kita lakukan di studio ini, ya saya berceramah, antum duduk di sini mendengar misalnya, itu sesuatu yang telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah ciptakan. Nah, hari inilah Allah ciptakan. Apa yang kita lakukan hari ini telah diilmui oleh Allah, telah dicatat oleh Allah, dan juga telah apa? Ini merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan terjadi hari ini. Bisa difahami? Nah, kemudian selanjutnya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat sahabat Radio Siar Aceh 96,1 FM. Yang jadi masalah sekarang, ya, kita tidak tahu apa akhir kehidupan kita. Apakah Allah telah mencatat kita di Lauhul Mahfuz itu penghuni surga atau penghuni neraka? Kalau seandainya kita sudah tahu di Lauhul Mahfuz bahwasannya kita adalah penghuni neraka, ya sudah, kita nggak di sini. Ya mendingan kita ngabisin waktu dengan hal-hal yang bisa membuat orang itu bahagia. Kan begitu? Iya. Ini yang kita tidak ketahui. Nah, ketika kita tidak ketahui apa akhir dari kehidupan kita, surga ataukah neraka, Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki kepada kita jalan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, tinggal kita memilih. Mana yang kita mau pilih? Kalau jalan menuju surga, ini kamu lalui. Insya Allah kamu akan mengarah ke sana. Tapi kalau seandainya kamu ingin memilih neraka, ini jalan yang kamu lalui. Dan demikian yang dinasihati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengar itu sudah tercatat di sisi Allah, kita sebagai penghuni surga ataukah kita sebagai penghuni neraka. Bisa difahami? Namun Allah memberikan kepada kita ikhtiar untuk memilih mana di antara dua tempat tersebut yang ingin kita dapati. Secara logikanya, ketika Anda dalam sebuah bangunan gedung, ya terjadi gempa. Apa yang Anda lakukan secara tabiat Anda? Ya, saya yakin Anda tidak mengatakan, ya kalau saya mati, ya mati. Kalau saya hidup, ya saya akan hidup lagi. Dia tetap berdiri di dalam gedung tersebut dalam keadaan gempa. Saya rasa tidak. Pasti dia akan lari, dia akan cari selamat. Bagaimana mara bahaya ini bisa menyelamatkan dia? Ya, terjauhkan dia dari runtuhan gedung tersebut. Pasti dia akan keluar dari gedung. Bisa difahami ya? Kenapa dia keluar dari gedung? Karena secara tabiatnya dia inilah jalan keselamatan. Nah begitu juga di dalam masalah penjalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan. Ini jalannya, ini jalannya. Tinggal kita mau memilih. Sehingga kesimpulannya dalam masalah takdir, kita tidak perlu tahu apa akhir dari kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah, di hidup di dunia ini, karena kita memang tidak tahu. Tetapi yang paling terpenting, ya, waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah. Mudah-mudahan dengan kau berbuat baik kau akan menjadi sukses. Jangan pernah kita sepelekan sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena kita tidak tahu mana di antara kebaikan tersebut yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Bukankah seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel, ketika dia melihat seekor anjing dalam keadaan kehausan, kemudian dia mengambil sepatunya, kemudian dia memberikan air kepada anjing yang kehausan tadi. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan menyelamatkan dia dari bencana. Bencana di dunia dan bencana di akhirat. Kita tidak tahu mana di antara kebaikan itu bisa mengantarkan kita dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita menyepelekan dosa-dosa sekecil apapun dosa tersebut. Karena kita tidak tahu mana dosa yang terkadang akan mengantarkan kita ke dalam neraka.
Rasulullah menceritakan ada seorang wanita salehah yang dia mengurung seekor kucing. Kemudian kucing tersebut mati dan tidak diberikan makan dan hidup jadi sebab dia hukum masuk neraka. Ini kan dosa yang sepele. Kita pikir wah saya menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi mencuri, menjauhi membunuh. Dosa-dosa seperti itu saya jauhi. Dia nggak sadar terkadang ada dosa-dosa, sesuatu dosa itulah yang menjadi sebab dia dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Jadi mari kita beramal, berbuat baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang sukses. Allahu a'lam bishawab.